Disclaimer kalau semua yang bakal aku bahas di sini bukan berasal dari keterangan langsung korban, tapi berdasarkan klaim dalam gugatan yang diajukan oleh keluarganya. Tapi aku nggak lebay, so far ini adalah kisah nyata paling serem yang aku tahu. Dulu banget aku pernah ngebahas kasus ini di TikTok, tapi di take down padahal aku murni storytelling aja dan gak nunjukin gambar sadis apa-apa. Hello, Hasis ini. Episode kali ini bakal ngebahas satu hal yang ditakutin semua orang, operasi. Salah satu alasannya karena kita nggak bisa tahu apa yang terjadi sama diri kita sampai operasinya selesai. Tapi dalam kasus ini ada satu orang yang tahu apa yang terjadi ke dia selama operasi. Dan ini karena saat operasi dia sepenuhnya sadar. Penjelasanku di dalam video ini bakal lumayan eksplisit dan sadis, jadi semua trigger warning bakal aku tulis di dalam deskripsi video. Tolong dibaca dulu sebelum kalian lanjut nonton. Sherman Sizemore adalah seorang pendeta, mantan penambang batu bara, dan juga ayah dari 2 anak. Pada Januari 2006, di umur yang ke-73 tahun, Sherman pergi ke Raleigh General Hospital di West Virginia, Amerika Serikat buat ngecek sebuah rasa sakit di perutnya. Dia pun diharuskan buat operasi buat tahu sumber rasa sakitnya. Operasi kayak gini tuh operasi yang umum. Perut pasien bakal dibuka dan dokter bedah bakal nelusurin isinya buat nyari tahu apa yang salah. Sherman pun setuju dan pada 19 Januari 2006 dia kembali ke rumah sakit buat ngejalanin operasinya. Setelah selesai siap-siap, Sherman berbaring di meja operasi. Dr. Bruce Cannon, seorang ahli anestesi, dan Larry Rupp, seorang perawat anestesi, nyiapin sebuah tabung yang isinya nanti akan diberikan ke Sherman. Isinya adalah gas yang terdiri dari 2 obat. Yang pertama adalah obat pelumpuh untuk otot-ototnya sehingga badannya nggak tiba-tiba gerak pas operasi. Sedangkan yang kedua adalah obat anestesi supaya dia nggak sadarkan diri dan nggak bisa ngerasain sakit sama operasinya. Seperti prosedur operasi pada umumnya, mata Sherman ditutup dan dilekatkan dengan selotip. Kemudian gas mulai diberikan ke Sherman melalui masker yang terhubung ke tabung tadi. Biasanya abis obat bius dikasih, walaupun efeknya sangat cepat, perawat tetap bakal nyuruh pasien buat ngitung mundur. Fungsinya buat ngedistraksi mereka supaya mereka nggak panik. Jadi di detik-detik pertama, Sherman bakal ngerasain badannya mulai lemes dan nggak bisa dia kendaliin. Dia tahu dalam beberapa detik ke depan dia bakal ngantuk dan nggak sadarkan diri. Jadi dengan tenangnya dia nunggu, tapi nggak terjadi apa-apa. Ada yang aneh, seharusnya di detik itu Sherman udah tidur, tapi dia masih sepenuhnya sadar. Sesadar-sadarnya dia pas pertama masuk ke ruang operasi. Dia bisa nyium bau steril ruangannya, dia bisa ngerasain meja operasi di bawah dia, dan dia bisa dengar percakapan dokter dan perawat yang lagi nyiapin alat-alat operasi. Tapi nggak satupun bagian tubuhnya bisa digerakin, bahkan matanya ketutup rapat. Jadi Sherman nggak punya cara apapun buat ngasih tahu kalau dia masih bangun. Yang lagi Sherman alamin adalah anesthesia awareness, di mana pasien terbangun saat operasi. Dan karena obat pelumpuhnya, semua kendali ada di dokter dan perawat yang lagi nanganin dia, yang bahkan nggak aware kalau dia masih sadar. Sherman cuma bisa berbaring dan berdoa ada satu orang aja yang tahu kalau ada yang nggak beres. Tapi semua orang fokus dengan kerjaannya masing-masing. Akhirnya setelah cuma bisa nunggu, 13 menit kemudian mereka mulai menghampiri meja operasi. Tapi yang bakal Sherman dengar bukanlah kepanikan karena mereka sadar Sherman masih bangun, tapi cuma suara dokter yang dengan tenang minta pisau bedah, pertanda kalau operasi bakal dimulai. Dimulailah sayatan pertama. Dan selama 16 menit ke depan, dokter lanjut ngebedah tubuh Sherman, sedangkan dia bahkan gak bisa ngeluarin reaksi untuk rasa sakit yang pastinya luar biasa dia rasain. Bayangin selama 16 menit 960 detik Sherman ngerasain kulit dan dagingnya dipotong, organnya dijepit, dan isi perutnya dipindah-pindah buat nyari tahu sumber rasa sakit dia. Tanpa mereka tahu kalau Sherman lagi ngerasain rasa sakit yang jauh lebih parah. Selama itu juga Sherman gak bisa jerit, gak bisa gerak, bahkan gak bisa berbisik buat minta mereka berhenti. Dia masih bangun. Dia cuma bisa berbaring di situ dan ngerasain badannya dibuka hidup-hidup. Sebenarnya nggak jelas gimana akhirnya ada yang sadar kalau Sherman masih bangun. Tapi yang jelas setelah 16 menit operasi berlangsung, mereka baru sadar saat gas bius diberikan, mereka lupa buat ngalirin obat anestesi ke Sherman. Di detik itu juga operasi akhirnya dihentikan dan obat anestesi yang seharusnya dikasih dari awal sebelum operasi akhirnya baru diberikan dan Sherman dengan cepat nggak sadarkan diri. Ada juga sumber yang bilang kalau Sherman dikasih obat amnesia supaya dia nggak inget apa yang terjadi. Setelah operasi selesai dan Sherman kembali bangun, dia dikasih tahu kalau
rasa sakitnya itu berasal dari masalah di kantong empedunya. Terus udah, nggak berapa lama kemudian Sherman dibolehin pulang. Sherman sama sekali nggak dikasih tahu kalau dia sempat kebangun saat operasi. Umumnya dalam kasus-kasus anesthesia awareness, walaupun pasien sadar, tapi mereka masih hampir kebas sama rasa sakitnya. Namun kasus Sherman ini beda, karena dia sama sekali nggak dapet obat anestesi. Semua rasa sakit yang ditimbulin sama operasi, dia rasain senyata-nyatanya. Masalahnya, walaupun Sherman nggak punya memori konkret soal kejadiannya, tapi badannya ingat betapa besar sakit yang dia rasain. Kalian pasti pernah ngalamin perasaan kalian tiba-tiba nggak enak, badan kalian tegang, dan insting kalian seakan-akan nyobang warning kalau ada sebuah bahaya yang bahkan kalian nggak tahu apa. Itu yang dirasain Sherman, tapi berkali-kali lipat lebih parah. Badannya terus-menerus ngasih tahu kalau ada yang salah, tapi semua ini nggak bisa diproses sama otaknya. Mungkin Sherman sebenarnya udah menebak-nebak apa yang terjadi, tapi dirinya terus kesiksa karena dia nggak pernah bisa yakin kalau apa yang ada di pikirannya ini beneran nyata atau enggak. Di hari-hari setelah operasi, Sherman udah bukan diri dia yang sebelumnya. Sherman jadi orang yang ketakutan dan kebingungan. Dia nggak berani sendirian tapi nggak mau deket-deket sama cucunya. Dia terus-menerus bilang kalau dia nggak bisa nafas dan ada orang yang mengubur dia hidup-hidup, dan dia jadi nggak bisa tidur. Sekalinya dia bisa tidur, dia bakal diganggu sama mimpi buruk yang nggak berhenti-berhenti datang. Jelas ini adalah PTSD yang timbul karena anesthesia awareness yang dialami oleh Sherman. Tapi karena sejak awal nggak ada yang ngasih tahu dia ataupun keluarganya tentang ini, ataupun efek samping yang bakal timbul ke psikologi dia, Sherman pun nggak dapat bantuan psikologis yang dibutuhkan. Pikiran-pikirannya ini semakin lama terlalu menyeramkan buat dihadapin sama Sherman. 2 minggu setelah operasinya, Sherman menembak dirinya sendiri pada 2 Februari 2006. Walaupun begitu, keluarganya awalnya nggak sadar ada kaitannya antara perubahan perilaku Sherman yang berakhir dengan bunuh dirinya dengan prosedur operasi yang dia jalanin. Karena yang mereka tahu ya operasinya berjalan lancar. Nggak jelas juga gimana keluarganya akhirnya tahu. Dilaporkan kalau suster dari Sherman nyoba nelusurin laporan medisnya. Dan juga ada seorang dokter yang akhirnya ngasih tahu keluarganya apa yang dialami Sherman selama operasi. Dikabarkan juga kalau Sherman pernah bilang ke salah satu kerabatnya kalau selama operasi dia bisa ngerasain dokter nyayat-nyayat dia. Akhirnya pada Maret 2007, keluarga Sherman ngajuin gugatan ke Raleigh Anesthesia Associates, perusahaan anestesi yang saat itu bertanggung jawab di Raleigh General Hospital. Sayangnya nggak diketahui hasil dari gugatan ini karena diselesaikan secara tertutup oleh keluarga dan pihak rumah sakit pada tahun 2008. Di Amerika aja diperkirakan ada puluhan ribu pasien setiap tahunnya yang kebangun di tengah-tengah operasi, dan 70% diantaranya menderita gangguan psikologis setelahnya. Biasanya ini terjadi karena dosis yang kurang atau kesalahan pada peralatan, sehingga walaupun mereka kebangun, mereka nggak sepenuhnya ngerasain rasa sakit karena masih ada anestesi di dalam tubuhnya. Namun karena Sherman sama sekali nggak diberikan anestesi, ini jadi salah satu kasus anesthesia awareness terparah yang pernah ada. Menurut Carol Wheeler, pendiri Anesthesia Awareness Campaign, walaupun banyak korban yang menunjukkan kecenderungan bunuh diri, tapi mungkin ini satu-satunya kasus di mana korban beneran merenggut nyawanya sendiri. Sebelum aku tutup episode ini, aku mau bilang kalau kalian punya masalah yang mungkin terlalu berat, tolong jangan dipendam sendiri. Reach out ke teman kalian, keluarga kalian, atau mungkin tenaga profesional. Minta bantuan bukan tanda kalian lemah. Kalau kalian lagi berjuang melawan pikiran untuk bunuh diri, ini ada beberapa kontak darurat dan komunitas yang bisa kalian hubungin di Indonesia, yang juga bakal aku tulis di deskripsi video. Sekian episode kali ini. Kalau kalian penasaran sama kisah-kisah aneh di luar nalar tapi nyata kayak gini, jangan lupa like videonya dan subscribe ke channel ini. Jangan lupa juga buat nyalain bel notif biar ketahuan setiap kali aku upload. Bisa ketemu aku juga di IG dan TikTok, username-nya Hasnananto. Boleh banget komen dan DM dimanapun dan kasih tahu aku kasus yang kalian pengen aku bahas. Sampai jumpa di episode selanjutnya.